Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa di Ngomin. Kali ini aku mau bawakan 3 wawancara eksklusif yang isinya menurutku sangat menarik. Yang pertama, tapi sebelum itu jangan lupa iklan. Kalau kawan-kawan tertarik dengan segala merchandise berbau inter kayak bau inter ini. Segala merchandise tentang Inter, bertemakan Inter, silakan kunjungi toko Ngomin di Ciptaloka. Linknya ada di deskripsi. Oke, langsung saja. Pertama, ini wawancara dengan Fulvio Colovati. Dia bahkan bilang sampai ini, aku tidak akan menukar Barella dan Fratesi dengan salah satu bintang terbaik dunia saat ini, defensive midfielder terbaik saat ini, yaitu si Rodri. Apa komentar lengkapnya kita lihat. Sebelumnya aku mau kasih dulu, Fulvio Colovati itu ini dia orangnya. Dia itu dulu pernah main di Inter, pernah main di Milan juga, pernah juga main di Roma. Posisinya center back. Ini pemain udah tahun nggak enak ini, tahun berapa ya? Dia di Inter bermain tahun 86. Oh iya, itu aku baru lahir banget di 86. Anyway, ini isi wawancaranya. Dia bilang begini. Mana itu? Ya, kita mulai saja dari gini. Di dalam pandangan mantan defender Inter ini, si Colovati, Barella dan Fratesi berada di level yang bahkan top midfielder lainnya di Eropa mereka tidak bisa menggantikannya. Dia bilang gini, kalau kita ngomongin Jude Bellingham, ya dia ada di kelasnya tersendiri. Tapi kalau kita ngomongin Rodri dan juga beberapa pemain lain, saya tidak akan menukar Barella atau Davide Fratesi untuk dia. Wih, gila, Rodri loh. Ya namanya mungkin dia karena orang Italia kan, ya nasionalisme yang berbicara. Ada juga talenta seperti Mbappe dan Bellingham. Tapi kemudian Spanyol misalnya, mereka punya Lamine Yamal, dia itu 18 dan dia masih harus membuktikan bahwa dia adalah pemain kelas top dan menang. Dan tentang kesempatan Italia di Euro, dia bilang, wih pede banget nih. Jangan lupakan bahwa kita adalah juara bertahan. Ya memang benar sih kalau kita lihat, walaupun Italia tidak lolos ke Piala Dunia, tapi memang kalau di Piala Eropa ya memang juaranya itu Italia. Ini yang aneh, kok bisa juara Euro tapi nggak lolos ke Piala Dunia. Ya itulah makanya kan akhirnya diganti sama Spalletti, karena memang sepertinya ada, aku nggak tahu siapa, sepertinya masalah antara Mancini dengan Federasi FIGC, kok bisa kayak gimana ya, kayak setengah-setengah. Terus Mancini dia ke Arab, dia sempat bilang bahwa aku merasa aku sudah tidak dipercaya lagi. Tapi itu sudah lama, nggak usah terlalu banyak kita bahas. Oke, nah berikutnya Paul Ince Sukarti binti Maut. Bukan, itu dibaca Paul Ince. Paul Ince ini adalah mantan legenda Inter. Dia itu pernah bermain di Inter kapan ya? Nih aku liatin. Dari tahun 95 sampai tahun 97 bermain 54 kali, mencetak 10 gol. Tapi sepertinya orang-orang lebih ingat Paul Ince ini sebagai legenda MU, walaupun dia pernah main di Liverpool juga. Cuman dia ya di MU lebih banyak golnya, 25. Anyway, ini adalah seorang pemain yang cukup house goal, walaupun dia bukan hanya gelandang, sorry. Walaupun dia bermain di posisi gelandang, tapi cukup subur dalam mencetak gol. Nah, dia bilang gini, Inter bisa membuka siklus kemenangan di Serie A seperti Manchester City di Premier League. Gila, kita disama-samain dengan Manchester City, Pak. Nah, dia bilang gini, ketika saya dikontrak oleh Inter di bawah kepemimpinan Massimo Moratti, yang kami inginkan adalah mutlak ingin memenangkan Scudetto. Walaupun Napoli memenangkannya di musim lalu, tapi dominasi yang kita lihat yang dilakukan oleh Inter dalam 3-5 tahun terakhir adalah sesuatu yang aku tidak prediksi, aku tidak bisa tidak perkirakan gitu, dia bilang. Nah, Ince sangat terkesan dengan Inter Milan. Dia percaya bahwa mereka bisa membuka siklus kemenangan yang
sebanding dengan Manchester City. Wih, gila, sebanding dengan Manchester City, Pak. Dia bilang Inter sangat kelihatan kuat. Lautaro dan Marcus Thuram terus-terusan mencetak gol dan Jan Sommer sangat sangat adalah seorang kiper yang sangat bagus. Di Inggris kita lihat Manchester City menang, maksudnya meraih Scudetto-nya Liga Premier, memenangkan Liga Premier setiap tahun. Aku pikir kita bisa melihat sesuatu yang mirip dengan itu di Italia. Nah, itu tentu saja akan membuatku sangat bahagia dan semoga itu berlangsung dalam waktu yang lama. Wih, mantan gelandang Liverpool ini adalah juga seorang fans Nicolo Barella. Gila, Barella ini memang di mana-mana fansnya. Ya wajar sih, memang gelandang top Eropa, Pak. Dia bilang ini, rasanya kita bisa menggunakan istilah kelas dunia sangat dengan leluasa. Tapi di sini kayaknya salah ketik, karena di berikutnya dia justru bilang, oh ntar dulu nih kalau ngomongin kelas dunia gitu. Aku inikan aja ya terjemahannya ya. Kalau di sini diterjemahnya rasanya kita bisa menggunakan istilah kelas dunia itu very loose, itu maksudnya kayak dengan gampangnya gitu. Mungkin maksudnya kayaknya kita nggak bisa ngomongin kelas dunia itu dengan gampang, harusnya begitu mungkin. Saya pikir Barella adalah pemain yang sangat-sangat bagus, memiliki potensi untuk menjadi pemain yang hebat, great player. Akan ada good, ada great gitu. Great itu di atasnya good. Tapi kelas dunia saya tidak terlalu yakin. Nah, ini makanya aku bilang bertentangan dengan yang tadi dia bilang. Tapi coba gini, dengar. Saya pikir dia itu sangat awesome, sangat luar biasa bagi Inter, sangat bagus untuk Inter. Tapi untuk menjadi seorang pemain kelas dunia, kamu harus perform di Euro dan di Piala Dunia. Nah, kalau di Piala Dunia gimana mau perform? Italia nggak lolos, Pak. Saya juga menyukai Alessandro Bastoni, dia adalah pemain top. Dan saya juga menyukai Di Marco. Saya rasa dia adalah pemain yang sangat bagus. Oh, Di Marco, Barella, Bastoni dapat pujian nih. Terus kemudian ditanya, saking terkesannya dengan duo Inter Barella dan Bastoni, dia ingin meminjam mereka untuk England di Euro. Saya akan mengambil Barella dan Bastoni untuk Inggris tanpa keraguan, dia. Terutama Bastoni dengan masalah yang kami miliki di pertahanan, dan Barella akan memberikan kami dimensi yang berbeda di lapangan tengah. Tapi lapangan tengah Inggris kan ngeri, Pak. Ada Jude itu, si Jude Bellingham. Siapa lagi pemain tengah Inggris? Aku nggak merhatiin. Jadi kalau kamu tidak keberatan meminjamkan dua pemain itu pada kami, wah ini akan jadi sangat bagus. Tapi tentunya dia bercanda, nggak mungkin lah. Masa timnas bisa minjam pemain kan? Itu dari Paul Ince, bukan Paul Ince Soekardi Binti Mahmud ya. Nah sekarang baru Aslani. Wih, ini memang aku ingat banget ketika dulu pertama Aslani datang ke Inter, Lukaku sangat terkesan bahwa wah ini pemain baru umur 20 tahun tapi kayak orang udah dewasa sekali, ini otaknya pinter ini. Silakan nilai sendiri dari wawancara Aslani berikut ini. Dia bilang ini, kalau yang dijadikan headline memangnya lampu. Headline-nya adalah Barella salah satu gelandang terbaik di dunia gitu. Nah, Inter dan Albania dan pemain Albania ini sangat bersemangat tentang pembukaan Euro 2024. Menekankan bahwa rekannya Nicolo Barella adalah salah satu gelandang terbaik di dunia. Mereka ada dalam satu grup bersama Spanyol dan Kroasia, dan kalau aku tidak salah ingat memang partai pembuka Euro 15 Juni nanti itu antara Italia melawan Albania. Kemudian dia bilang gini, selalu membuat semangat, exciting untuk menghadapi teman, dan di atas itu semua untuk bermain melawan Italia, kata dia. Ini akan menjadi permainan atau pertandingan yang spesial, walaupun ketika kita berada di atas lapangan
kita harus meletakkan hal itu di samping, harus kita tinggalkan dulu. Apa itu maksudnya? Ya persahabatan, pertemanan itu pokoknya fokus gitu maksudnya. Nah, teammate dia Davide Fratesi mencetak gol kemenangan di warm up terakhir atau apa ya, friendly terakhir melawan Bosnia Herzegovina. Jadi ya tentu saja dia adalah pemain yang harus diawasi oleh Albania. Nah, saya berbicara pada Fratesi beberapa hari lalu dan memberi selamat atas golnya. Saya harap dia tidak akan melakukannya melawan kami. Ya jelas lah. Karena pergerakan dia atau larinya dia, runs into the box atau pergerakan dia menusuk kotak penalti itu sangat berbahaya. Nah, masih ada keraguan apakah gelandang Inter Barella akan fit untuk bermain di pertandingan itu karena ada masalah otot. Dia bilang gini, di momen ini Barella adalah salah satu gelandang terbaik di dunia. Italia memiliki skuad yang sangat kuat. Saya menganggap mereka salah satu yang terkuat yang bermain di Euro saat ini. Kalau Barella tidak bermain, akan ada pemain lain yang kuat juga yang kami respect. Walaupun saya mengatakan demikian, kami tidak boleh masuk ke lapangan dengan rasa takut. Ya tentu saja saya berharap Nicolo bermain. Dia bilang, tadi dia bilang ini among the best, tapi dia berharap Nicolo bermain. Biasanya kan, semoga dia nggak main kan gitu biasanya kita. Terutama kalau orang taruhan, semoga pemain bintang musuh nggak main. Tapi dia bilang malah ini, saya berharap Nicolo bermain karena saya senang menghadapi rekan saya. Tapi di atas itu semua itu berarti dia benar-benar fit dan itulah yang saya harapkan untuknya. Gila ini baru teammate, walaupun dia tahu negaranya kan kesulitan menghadapi Barella, dia bilang ya gitu. Semoga dia bermain. Mantap ini Pak. Aslani menghabiskan hampir seluruh hidupnya di Italia dan terlihat merayakan klub lamanya yang menghindari degradasi di hari terakhir musim lalu. Mantap, ini tidak lupa dengan akarnya dia. Saya berhutang segalanya terhadap Empoli. Saya tiba di sana ketika saya masih 6 tahun. Wow, dari 6 tahun Pak. Bayangkan anak-anak, mungkin dia imigrasi atau gimana ya. Nggak ngerti masa bisa 6 tahun sudah ini, mungkin sama keluarganya ini. Dan saya meninggalkannya ketika berusia 20 tahun. Adalah selalu menyenangkan ketika melihat mereka mencapai targetnya. Nah, Aslani sekarang berusia 22 tahun dan memiliki 20 penampilan bersama Albania di level senior. Mencetak 2 gol dan mencetak 1 assist. Mereka melakukan pemanasan dengan kemenangan 3-0 lawan Liechtenstein. Sorry aku nggak tahu bacanya gimana. Dan mengalahkan Azerbaijan 3-1. Wah, mantap ini. Italia lawan Albania, kita live reaction tentu saja. Tentu saja walaupun Aslani main di Albania, aku mendukung Italia dong jelas. Nanti kita akan pikirkan gimana formatnya. Kalau pertandingan Italia, aku pasti akan live reaction. Tapi kalau pertandingan lain, nanti lihat dulu mana yang aku live reaction. Kan nggak mungkin semua live reaction. Oke, itu dulu untuk konten khusus interview kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao guys, jangan lupa kalau kawan-kawan ingin mensupport channel ini bisa melalui subscribe, bisa melalui komen, karena itu akan membantu video ini untuk disebarkan lagi oleh algoritmanya YouTube, atau bisa juga melalui join member. Alright, lihat saja ini di bawah ada join atau bergabung, klik aja, nanti di sana ada paket-paketnya. Silakan pertimbangkan mana yang menurut kawan-kawan kayaknya cocok. Oke, ciao guys, sekali lagi sampai jumpa. Terima kasih.